Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vira Astuti dengan NIM 22042338 akan menjelaskan materi mengenai pengambilan keputusan individu untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi. Sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu pengambilan keputusan individu. Nah, jadi Siagian pada tahun 2008 menjelaskan bahwa pada hakikatnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Pendekatan yang sistematis itu menyangkut pengetahuan tentang hakikat masalah yang dihadapi itu, pengumpulan fakta dan data yang relevan dengan masalah yang dihadapi, analisis masalah dengan menggunakan fakta dan data, mencari alternatif pemecahan, menganalisis setiap alternatif sehingga ditemukan alternatif yang paling rasional, dan penilaian dari hasil yang dicapai sebagai akibat keputusan yang diambil. Lalu kemudian Kusnadi pada tahun 2005 juga menjelaskan pengambilan keputusan adalah penetapan atau pemilihan suatu alternatif dari beberapa alternatif yang tersedia dengan memperhatikan kondisi internal maupun eksternal yang ada. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pengambilan keputusan individu itu adalah proses yang dimana seseorang memilih di antara berbagai opsi yang tersedia. Ini melibatkan mengidentifikasi masalah atau tujuan, mengumpulkan informasi, mengevaluasi pilihan, memilih opsi terbaik, dan menghadapi konsekuensi dari keputusan tersebut. Proses ini dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi, preferensi, informasi yang tersedia, dan situasi yang saat itu. Lanjut, pada bagian ini dijelaskan tentang bagaimana proses pengambilan keputusan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian saya akan menjelaskan materi dari setiap elemen-elemen dalam bagan. Yang pertama ada human input atau input manusia. Ini adalah titik awal dari proses pengambilan keputusan. Input ini bisa berupa informasi atau stimulus yang diterima oleh individu. Nah, lalu yang kedua adalah biographical characteristic atau karakteristik biografis. Karakteristik ini mencakup usia dari seseorang, jenis kelamin orang tersebut, pendidikannya apa, dan latar belakang etnis dari orang tersebut. Karakteristik biografis ini dapat mempengaruhi bagaimana individu mempersepsikan dan merespon input. Hal ini disebabkan karena ini adalah faktor yang langsung terhubung dengan input manusia. Lanjut di bagian bawahnya, yang ketiga ada personality atau kepribadian. Kepribadian adalah sekumpulan ciri khas emosional, perilaku, dan mental seseorang. Kepribadian seseorang dapat mempengaruhi bagaimana mereka mempersepsikan dan merespon input atau informasi. Kemudian yang keempat ada values and attitudes atau nilai dan sikap. Nilai adalah keyakinan dasar seseorang tentang apa yang penting atau berharga. Nah, sikap adalah evaluasi positif atau negatif tentang objek tertentu. Nilai dan sikap seseorang dapat mempengaruhi bagaimana mereka mempersepsikan dan merespon input, sama seperti personality atau kepribadian tadi. Kemudian yang kelima ada perception atau persepsi. Ini adalah proses mental yang digunakan individu untuk menginterpretasikan dan memahami input mereka. Persepsi ini dipengaruhi oleh karakteristik biografis, kepribadian, dan nilai serta sikap individu. Lalu di bawahnya juga ada motivation atau motivasi. Ini adalah dorongan internal atau eksternal yang mempengaruhi perilaku individu. Persepsi individu dapat mempengaruhi motivasi mereka. Lalu kemudian ada ability atau kemampuan.
kemampuan merujuk dan pada kapasitas fisik dan mental seseorang untuk melakukan tugas tertentu. Ini juga berasal dari input manusia dan berhubungan dengan pembelajaran individu. Kemudian, individu dapat mempengaruhi bagaimana mereka belajar dan membuat keputusan. Lalu kemudian ada individual learning atau pembelajaran individu. Ini adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan atau keterampilan baru melalui pengalaman, studi, pengajaran. Kemampuan individu dan motivasi mereka dapat mempengaruhi pembelajaran ini. Nah, dan bagian terakhir pada bagian ini ada individual decisions making atau pengambilan keputusan individu. Ini adalah tahap akhir dalam alur bagan. Ini adalah proses di mana individu memilih satu alternatif dari beberapa alternatif berdasarkan informasi dan pengetahuan yang mereka miliki. Pembelajaran individu dan motivasi mereka mempengaruhi pengambilan keputusan ini. Nah, seluruh proses ini terjadi pada tingkat individu. Ini berarti bahwa bagian ini menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan berdasarkan berbagai faktor internal dan eksternal. Proses ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan adalah proses yang kompleks yang melibatkan banyak faktor yang saling terkait. Proses ini juga menunjukkan bahwa pengambilan keputusan bukanlah proses yang statis, tetapi berubah seiring waktu dan konteks. Kemudian, saya akan menjelaskan contoh kasus dari pengambilan keputusan individu di sebuah organisasi publik. Mari kita ambil contoh seorang kepala bagian pengadaan di sebuah kantor pemerintah. Misalkan ia harus memutuskan vendor mana yang akan ia pilih untuk pemasok komputer untuk kantornya tersebut. Yang pertama, input manusia dan kemampuan. Kepala bagian ini memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang teknologi informasi dan pengadaan barang, berkat pendidikan formal dan pengalaman kerja sebelumnya. Yang kedua, karakteristik biografis. Ia memiliki pengalaman kerja selama 10 tahun di bidang pengadaan dan telah menghadapi berbagai situasi yang mempengaruhi cara ia membuat keputusan. Yang ketiga, kepribadian. Ia adalah orang yang berorientasi detail dan sangat berhati-hati dalam membuat keputusan, terutama yang berkaitan dengan pengeluaran uang publik. Yang keempat, nilai dan sikap. Ia sangat menghargai transparansi dan akuntabilitas dan berkomitmen untuk memilih vendor yang paling dapat diandalkan atau memberikan nilai terbaik bagi uang publik. Yang kelima, persepsi. Ia mempersepsikan bahwa keputusan ini sangat penting karena akan mempengaruhi efisiensi kerja di kantor tersebut. Yang keenam, motivasi. Ia termotivasi untuk membuat keputusan terbaik yang mungkin untuk kantor tersebut, dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Yang ketujuh, pembelajaran individu. Dari pengalaman sebelumnya, ia telah belajar bahwa memilih vendor berdasarkan harga terendah saja tidak selalu menghasilkan hasil terbaik. Nah, oleh karena itu, ia memutuskan untuk mempertimbangkan faktor lain seperti kualitas produk, layanan purna jual, dan reputasi vendor. Nah, yang terakhir, pengambilan keputusan individu. Setelah mempertimbangkan semua faktor ini, ia memutuskan untuk memilih vendor yang menawarkan komputer dengan spesifikasi yang baik, harga yang wajar, layanan purna jual yang baik, dan memiliki reputasi yang baik di industri ini. Nah, dengan demikian, proses pengambilan keputusan ini mencerminkan bagaimana berbagai elemen pada level individu berinteraksi satu sama lain untuk membentuk keputusan akhir. Meskipun ini adalah contoh sederhana, proses pengambilan keputusan individu dalam organisasi publik bisa menjadi sangat kompleks dan melibatkan banyak variabel lainnya.
Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.